Assalamualaikum Sobat PAG. Malam ini tim perjalanan alam gaib bakal membahas apa saja sebenarnya yang dilakukan oleh anggota Padepokan Ki Rogo Tresno selain kegiatan rutin seperti pembersihan, pengobatan, dan pengungkapan hal-hal gaib. Tetapi kayaknya nggak semua tahu apa sih sebenarnya seni bantengan itu. Bahkan mungkin ada juga yang menilai bahwa berbagai atraksi yang ditampilkan dalam bantengan itu cuma rekayasa supaya pertunjukannya jadi seru. Padahal sesungguhnya bukan gitu sobat. Untuk melakukan pertunjukan seni bantengan perlu persiapan-persiapan yang enggak sederhana. Semua perlu dilakukan dengan matang, diikuti dengan ritual-ritual khusus sebelum pertunjukan dimulai. Supaya kalian nggak penasaran dan salah persepsi, di samping saya sudah hadir Kang Rio. Begini Kang, mungkin banyak di antara sobat kita yang belum tahu apa sebenarnya bantengan itu. Tersuwun Kang Irlan. Jadi begini, kalau kita membahas soal kesenian bantengan, itu sebenarnya pas dengan namanya. Bantengan itu pertunjukan yang dimainkan oleh tokoh utama yang memakai replika banteng ini. Asalnya dari mana, Kang Rio? Seni bantengan ini termasuk budaya tradisi yang berasal dari wilayah Jawa Timur. Sudah dimulai dari sejak zaman kerajaan Singosari. Apa sih keunikan seni bantengan ini? Kalau bicara tentang masalah keunikan dari bantengan ini, yaitu seni bantengan ini uniknya adalah gabungan dari beberapa unsur. Jadi di situ ada tarian, ada solah kanuragan, ada musik, dan yang terakhir itu juga ada mantra. Nah, mantra-mantra inilah yang nantinya bisa menimbulkan suasana mistis. Jadi nggak sembarangan orang kan bisa memainkan seni bantengan ini. Kalau cuma memainkan biasa, nggak pakai pakem-pakeman, ya jadi cuma tari bantengan saja, bukan kesenian bantengan. Tahapan-tahapan itu apa saja Kang Rio? Oke, untuk tahapan-tahapannya pastinya harus dipersiapkan alat musiknya. Alat musiknya itu ya seperti gong, kendang, ketipung, dan lain-lain. Setelah itu harus ada pemain bantengannya yang terdiri dari 2 orang, yang satu di depan bagian kepala dan satunya di belakang bagian ekornya. Ditambah lagi dengan macanan dan monyetan. Macanan ini fungsinya untuk membantu bantengannya kalau sudah enggak terkendali. Sedangkan kalau monyetannya ini fungsinya provokator atau pengganggu yang tujuannya untuk mengadu bantengannya. Setelah semuanya siap, baru nuansa mistisnya disiapkan oleh sesepuh yang punya kelebihan memanggil leluhur banteng atau danangnya. Kalau lihat seperti itu persiapannya berarti nggak sederhana seperti yang dipikirkan orang ya Kang Rio? Ya betul sekali itu Kang. Seni bantengan itu kan kejati. Mungkin ada juga sobat kita yang pengen tahu Kang, seni bantengan itu filosofinya apa ya Kang? Oh iya Kang, hampir setiap budaya atau tradisi Jawa itu sebenarnya mengandung arti yang mendalam seperti bantengan ini. Contohnya membentuk perilaku masyarakat untuk hidup selalu guyup, rukun, gotong royong, dan menjunjung tinggi persatuan.
Karena dalam bandengan itu ada yang namanya andansana, yaitu kebiasaan yang saling berkunjung dan membuat pertunjukan antar kelompok dan pergantian ngisi acara di daerah lain. Kerja kelompok yang seperti inilah yang secara tidak langsung mengajarkan kita untuk saling menghargai satu sama lain, karena kerja tim itu nggak akan gampang. Ornamen yang ada di bantengan itu apa saja ya Kang Rio? Oh iya Kang Elan, ornamen bandengan itu yaitu ada tanduk, kepala banteng, mahkota banteng yang biasanya dipakai aksesoris tergantung pemakainya, yaitu sulur kayangan dari bahan kulit atau kertas. Terus ada kelontong yang ada di bawah sini. Ada juga keranjang penjalin, tapi biasanya pakai kain hitam untuk menyambungkan antara kepala dan kaki belakang. Yang terakhir itu ada galuan atau tali kendali. Tapi ada juga kan pertunjukan bantengan yang sampai saling pukul dan memperlihatkan kekerasan, itu gimana? Waduh, kalau kayak gitu ya termasuk ngawur kan. Seni bandengan yang seperti itu jelas ngawur. Bisa jadi kesurupannya itu dibuat-buat untuk mencari sensasi. Gak bener kalau ada yang kayak gitu. Kadang kejadian seperti ini itulah yang bisa merusak citra bandengan. Baik Kang Rio, sudah cukup banyak yang diceritakan Kang Rio tentang seni bantengan. Terima kasih sudah memberi wawasan tentang seni bantengan yang sebenarnya. Sekali lagi terima kasih waktunya Kang Rio. Oh iya Kang, sama-sama. Jadi kalau ada kekurangan kata saya mohon maaf. Sama-sama. Sobat perjalanan alam gaib, baru saja kita ikuti wawancara singkat kita dengan Kang Rio yang kebetulan juga anggota seni bantengan dari tim PAG yang sudah cerita panjang lebar tentang kesenian bantengan. Kalau sobat PAG ingin saya membahas topik-topik tertentu yang membuat sobat-sobat penasaran, silakan tulis permintaan kalian di kolom komentar. Sampai berjumpa lagi dalam wawancara saya selanjutnya dengan topik yang menarik dan menggelitik.